Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Natasha Afiani dengan NIM 3012231124. Di sini saya mewakilkan kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri. Nama aku Kalista Alessandra Ernadi dengan NIM 301223151. Perkenalkan, nama saya Doinda Puspitasari dengan nomor NIM 3012231240. Perkenalkan, nama saya Alian Jani dengan nomor NIM 3012231233. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah diskusi mengenai topik yang sangat penting dalam bidang ekonomi, yaitu ekspor dan impor. Melalui diskusi ini kami harap bisa saling bertukar pandang serta memperluas pemahaman bagaimana aktivitas ekspor dan impor berperan dalam bidang perekonomian, khususnya di Indonesia. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas bareng-bareng. Iya setuju, tapi kayaknya kita perlu mulai dari pengertiannya dulu deh biar gampang ngertinya. Siapa yang mau jelasin? Boleh, aku aja yang jelasin. Jadi, singkatnya gini, ekspor itu adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan impor itu adalah kegiatan untuk membeli barang atau jasa dari luar negeri. Nah, kedua hal ini sangat berkaitan loh. Kenapa sih? Karena kedua hal ini merupakan hal penting bagi perekonomian Indonesia. Nah, benar banget, ekspor bisa membantu meningkatkan devisa negara, sedangkan impor bisa membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum bisa dipenuhi oleh produksi lokal. Nah, kalau ngomongin ekspor, menurut kalian, apa aja sih barang utama yang Indonesia ekspor? Yang paling sering diekspor tuh biasanya hasil pertanian sama tambang. Kayak contohnya sawit, karet, kopi, batu bara, sama nikel. Tapi sekarang juga mulai banyak kayak tekstil sama barang elektronik yang diekspor juga. Eits, jangan lupa juga sama sektor perikanannya. Contohnya, seperti udang dan ikan tuna dari Indonesia, itu juga sangat laris loh di luar negeri. Tapi kalau dari ekspor jasa, pariwisata juga bisa dibilang ekspor jasa ya. Wisatawan mancanegara datang dan menghabiskan uangnya di Indonesia. Wah, menarik. Tapi di sisi lain, impor juga tetap harus dibutuhkan karena kita belum bisa 100% mandiri. Yap, bener. Banyak juga barang yang masih kita impor, misalnya bahan baku buat pabrik, mesin-mesin, alat elektronik, terus bahan makanan kayak gandum sama kedelai. Soalnya belum bisa diproduksi cukup di sini. Dan impor juga bisa jadi jalan loh untuk membuat teknologi terbaru dan belajar dari negara lain. Tapi dipikir-pikir, kalau kebanyakan impor bisa juga loh bahaya untuk industri dalam negeri. Nah, makanya perlu ada kebijakan pemerintah yang bisa mengatur keseimbangan ekspor impor biar nggak timpang. Ngomongin soal kebijakan, kalian ada yang tahu nggak kalau ada program pemerintah yang mendukung ekspor? Ada kok, pemerintah tuh nyediain pelatihan buat UMKM biar bisa ekspor, terus bantu pembiayaan lewat LPI, sama promosiin produk Indonesia lewat kedutaan atau pameran-pameran di luar negeri. Untuk impor itu, biasanya pemerintah bikin regulasi supaya hanya barang-barang tertentu saja yang boleh masuk, utamanya untuk melindungi produk-produk lokal. Nah, aku setuju, tapi kadang juga ada tantangan, misalnya hambatan tarif, kualitas produk, atau bahkan isu politik luar negeri yang bisa ngaruh ke ekspor dan impor kita. Benar juga, tapi intinya sih kalau dikelola dengan baik, mau itu ekspor ataupun impor, itu bisa menjadi hal penting untuk membangun perekonomian. Setuju banget, jadi harus ada rencana yang matang dari pemerintah dan pelaku usaha, supaya Indonesia bisa lebih bersaing di pasar internasional. Dan kita sebagai mahasiswa juga boleh banget loh belajar lebih banyak soal ini. Siapa tahu nanti bisa terjun langsung kan ke dunia ekspor dan impor. Amin, siapa tahu salah satu dari kita nanti jadi eksportir sukses ya. Di bumi yang kita tinggali ini tersebar banyak banget negara dengan potensinya masing-masing. Kita bisa lihat Amerika Serikat dengan lahan pertaniannya yang melimpah, atau negara Timur Tengah yang kaya akan minyak bumi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor-faktor ini juga tidak hanya memberikan potensi, tapi juga kekurangan-kekurangan yang tentunya menjadi masalah bagi setiap negara.
Lalu, gimana sih caranya agar masalah itu bisa ditanggulangi? Gimana caranya negara-negara yang lahan pertaniannya sempit bisa memenuhi kebutuhan pangannya? Atau negara-negara yang justru hasil pertaniannya melimpah bisa lebih memaksimalkan potensinya itu? Ya, jawabannya adalah ekspor dan impor. Dengan ekspor, kita bisa menjual produk-produk yang melimpah di suatu negara. Dan dengan impor, suatu negara bisa mendatangkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dari negara lain. Lebih jauh lagi, ekspor bisa membantu mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi untuk negara-negara industri seperti Amerika Serikat. Pada tahun 2012, Amerika Serikat diperkirakan memiliki 4,9 juta orang yang terlibat dalam produksi barang atau jasa yang dijual ke negara lain. Selain itu, bagi banyak negara berkembang, ekspor juga bertujuan untuk mendapatkan uang agar bisa membiayai impor produk yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Lalu, bagaimana dengan impor? Impor juga sangat penting. Coba kita bayangkan bagaimana jika Indonesia tidak mengimpor komputer atau smartphone yang sedang kita gunakan untuk menonton video ini. Gak hanya untuk lingkup negara, impor juga sangat berperan bagi produsen yang memproduksi sebuah produk yang berkualitas. Kita lihat iPhone, ponsel pintar asal Amerika Serikat ini mendatangkan komponen-komponennya dari berbagai negara. Tapi, karena membuat uang negara keluar, impor ini selalu dianggap buruk dibandingkan ekspor yang bisa mendatangkan uang. Namun, sebenarnya tak jarang ekspor justru membutuhkan impor. Tekstil di Indonesia misalnya, industri sebesar 150 triliun rupiah ini menyumbang 1,11% PDB nasional pada 2017 dan merupakan salah satu dari 10 eksportir terbesar di dunia. Angka itu hanya akan terwujud jika industri melakukan impor katun, mesin, serta teknologi pendukung dari negara lain. Jadi, seperti itulah peranan ekspor dan impor bagi suatu negara. Tapi, terkait perbincangan kita tadi terhadap ekspor dan impor, kira-kira gimana sih kondisi Indonesia saat ini terhadap ekspor dan impornya? Saat ini, ekspor Indonesia masih stabil dan tumbuh moderat, terutama didorong oleh sektor non-energi seperti pertanian dan manufaktur. Di sisi lain, impor mengalami peningkatan yang cukup cepat karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan aktivitas investasi. Meskipun begitu, neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus meski nilainya bisa fluktuatif tiap bulan. Namun, kita tetap perlu waspada terhadap resiko global seperti kenaikan tarif dari Amerika Serikat, penurunan harga batu bara, dan ketidakpastian ekonomi dunia. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di akhir diskusi pada hari ini. Terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman yang sudah ikut menyimak dan ikut berdiskusi pada kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan mengenai ekspor dan impor dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kami juga menyadari bahwa masih banyak ya kekurangan, jadi kami sangat terbuka untuk masukan dan kritik yang membangun. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.